Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kalian semua, taubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani, teman-teman rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, dipermudah oleh Allah melakukan segala yang diperintahnya, dan dipermudah oleh Allah jauhin segala yang dilarangnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Al-Fagir akan menjawab salah satu pertanyaan saudara kami yang ada di YouTube yang bernama Zainal Abidin, yang bertanya bagaimana cara taubatnya orang yang berzina, pemabuk, dan lain-lainnya. Sebelum Al-Fagir menjawab, Al-Fagir akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam Islam ada 5 perkara yang harus dilakukan dengan tergesa-gesa. Yang pertama adalah menguburkan jenazah. Yang nomor 2, menikahkan anak perempuan yang sudah balik. Nomor 3, membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Yang nomor 4, memberi makan tamu yang ada di rumah kita. Dan yang nomor 5 adalah taubat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kalian semua, taubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mana dikatakan oleh ulama bahwa thariqatut taubah itu ada 2. Yang pertama bil lisan, yaitu dengan lisan kita. Yang kedua dengan bil fi'li, yaitu dengan pekerjaan kita. Adapun bil lisan, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu beristighfar, senantiasa kita melantunkan minta ampun kepada Allah. Juga yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau dalam satu hari satu malam ada yang mengatakan 100 kali, paling sedikit beliau beristighfar kepada Allah 70 kali. Dengan jaminan dari Allah, Rasulullah sudah dimaafkan segala dosanya, tapi beliau selalu senantiasa beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kedua adalah bil fi'li, dengan kelakuan kita, dengan pekerjaan kita. Yang ini oleh ulama fikih bagi menjadi 2. Kalanya dosa itu yang berhubungan dengan Allah secara langsung, seperti zina, minum khamar, dan ada kalanya dosa itu berhubungan dengan anak Adam, seperti kita mencuri uang orang, atau kita memukul orang, atau kita menggosipin orang. Ini yang berhubungan dengan anak Adam. Apabila dosa kita berhubungan dengan Allah, maka cukup ada 3 syarat yang harus kita lakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam zubatnya, wa a'ridit taubata wa hiya nadmu 'ala irtikabi ma 'alaika yahrumu. Yang pertama, kita ketika bertaubat harus ada an-nadmu, yaitu rasa penyesalan yang sangat dalam terhadap apa yang sudah kita lakukan di masa lampau. Entah itu kita pernah berzina, minum khamar, atau kita pernah berjudi dan selainnya. Yang nomor 2 adalah al-iqla'. Dalam arti kita harus meninggalkan dosa seketika itu juga. Itu namanya iqla'. Ketika penzina ingin bertaubat dari zina, maka dia harus meninggalkan semua yang berhubungan dengan zina. Entah itu dari teman, atau cara berpakaiannya, atau pergaulannya, atau lingkungannya. Dan yang nomor 3 adalah wa azmu tarkil audi fi istiqbali. Ada azam, ada niat yang kuat untuk tidak mengulangin dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Entah umpamanya pernah berzina, atau pernah minum khamar, atau pernah berjudi dan selainnya. Itu syarat yang ketiga yang harus kita penuhin ketika dosa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyesalan dan meninggalkan seketika itu juga. Yang ketiga adalah ada niat yang kuat tidak melakukan dosa yang pernah kita perbuat di masa lampau. Adapun dosa ketika berhubungan dengan anak Adam, seperti kita pernah mengambil hak orang, atau kita pernah menggosipin orang, atau kita pernah merampok, maka dari syarat yang 3 tadi harus ditambah 1 syarat. Dan tambahan syarat yang nomor 4 ketika berhubungan dengan anak Adam, maka syarat harus minta ikhlas terhadap orang yang pernah kita zalimin. Sebagaimana dikatakan Ibnu Ruslan dalam subatnya, wa in ta'allaqat bihaqqin adami labudda min tabdi'atin lidzimami. Apabila dosa yang pernah kita lakukan berhubungan ada kaitannya dengan anak Adam, maka wajib kita meminta maaf, meminta ridho terhadap orang yang bersangkutan. Dikarenakan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan terhadap sahabat, atadruna manil muflis?
Apakah kalian semua tahu siapa kelak orang yang bangkrut? Maka sahabat serentak menjawab, orang yang bangkrut menurut kita, kata sahabat, orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak punya dinar. Bahasa kita sekarang tidak mempunyai uang. Tapi kata Rasulullah bukan. Orang yang bangkrut kelak di hari kiamat adalah orang yang membawa segudang kebaikan. Segudang kebaikan, segudang ibadah. Tapi dalam masa dia hidup, dia memukul orang, mencuri harta orang, mengambil hak orang. Maka di hari kiamat kelak, orang-orang yang dizalimin akan menuntut kepada Allah. Yang terjadi, semua kebaikan ibadah orang yang menzalimin akan diberikan terhadap al-madzlum, orang yang terzalimin. Seketika ibadahnya dan kebaikannya tidak ada, maka semua dosa orang yang terzalimin akan ditimpakan, dikasih terhadap orang yang menzalimin. Dan inilah orang yang bangkrut, orang yang membawa kebaikan, sejuta kebaikan diserahkan terhadap semua hakul adaminya. Ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jadi kesimpulannya, apabila kita mempunyai dosa kepada Allah, cukup 3 syarat yang harus kita lakukan. Akan tetapi apabila kita mempunyai dosa yang berkaitan dengan anak Adam, dan jangan lupa kita wajib meminta keikhlasan, keridhaan terhadap orang yang pernah kita zalimin. Ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebesar apapun dosa yang kita pernah lakukan, jangan pernah kita putus asa dari rahmatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai orang-orang yang terlampau batas terhadap dirinya sendiri dengan melakukan dosa, jangan sekali-kali kalian semua putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Maha Pengampun segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan jangan lupa, sebelum kita melakukan yang 3 hal atau 4 hal tadi, kita usahakan mandi dengan niat mensucikan diri atau berniat mandi taubat. Kemudian kita sholat 2 rakaat sunat taubah, baru kita istighfar kepada Allah. Dengan cara ini, insya Allah dan pasti Allah akan mengampuni segala dosa yang kita lakukan, asalkan kita bertobat malam yugharwir, selagi nyawa tidak sampai dalam tenggorokan, dan selagi matahari terbit dari timur, maka Allah akan selalu membuka taubat terhadap kita. Semoga bermanfaat, semoga istiqomah, dan semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala direzekikan, dimudahkan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.